Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah di tengah situasi seperti ini kita masih tetap belajar. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua, mudah-mudahan bisa mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita di kelas 8 membahas tentang puasa. Kemarin sudah kita bahas tentang puasa, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Mudah-mudahan kalian masih ingat itu macam-macam puasa. Yang kita bahas sekarang adalah puasa yang wajib. Puasa yang wajib seperti biasa, puasa itu kan menahan dari makan dan minum serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, puasa yang wajib itu kita ketahui bersama, salah satunya yang biasa kita lakukan di bulan apa? Coba, di bulan suci Ramadan. Kapan puasa Ramadan? Ya di bulan suci Ramadan. Itu hukumnya adalah wajib. Kalau kalian sudah balik, sudah terkena taklif, maka tidak ada alasan kalian untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Wah, Pak Guru, saya tidak sahur. Tidak ada alasan, karena sahur adalah hukumnya sunnah. Puasa Ramadan hukumnya itu wajib. Kalau dikerjakan dia punya nilai pahala yang besar di sisi Allah. Kalau tidak mengerjakan, dosalah dia di hadapan Allah. Kalau dosa di hadapan Allah, berat siksanya nanti kalau dia tidak bertaubat. Karena itu, anak-anakku sekalian, anak madrasah sanawiyah kelas 8, jangan sampai kita tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Mana firmannya? Surat Al-Baqarah ayat 183. Harus hafal dan jangan sampai tidak hafal. Ini ayat yang paling populer. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini dalil ayat yang mewajibkan kita orang Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan hukumnya wajib pada puasa Ramadan. Rasulullah mengatakan, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Rukun Islam ada 5, salah satunya puasa adalah menjadi bagian daripada rukun Islam. Nah, puasa Ramadan kan di awal bulan suci Ramadan. Bagaimana menentukan awal datangnya bulan suci Ramadan? Dalam fikih, cara menentukan awal Ramadan dan berakhirnya Ramadan atau datangnya Idul Fitri itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Berapa? 3. 1, dengan cara namanya ru'yatul hilal. 1, sekali lagi, dengan cara menentukan awal dan akhir Ramadan dengan cara ru'yatul hilal. Apa ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal itu artinya ru'yah, melihat, al-hilal, bulan secara langsung. Dengan apa? Dengan mata kepala. Apa kepala mata? Mata kepala. Maksudnya adalah mengamati bulan sudah tampak seperti sabit atau belum, sebagaimana tanda masuknya bulan Ramadan dan bulan Syawal. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Tadi dalil gitu. Barang siapa di antara kalian menyaksikan adanya bulan, maka haruslah berpuasa. Maksudnya melihat awal bulan sabit pada awal bulan suci Ramadan. Yang kedua,
Cara menentukannya dengan istikmal, karena bisa jadi dengan mata telanjang bulan tidak terlihat, atau karena tertutupi awan atau lain sebagainya. Bisa menentukan awal Ramadan dengan cara istikmal. Apa istikmal itu? Istikmal dalam terjemah bahasa Indonesia artinya menyempurnakan. Maksudnya menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan cara menyempurnakan bilangan bulan yang asalnya 29 hari menjadi 30 hari. Bulan Sya'ban 29, dilihat bulan tidak nampak, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Di bulan Sya'ban baru kemudian datang awal Ramadan. Begitu juga menentukan akhir Ramadan, masuk Idul Fitri. Oh, di tanggal 29 tidak terlihat tuh bulan, nggak mau nongol, bisa jadi malu-malu. Sempurnakanlah puasa Ramadan menjadi 30 hari, kemudian baru kita berbuka yang disebut dengan hari raya Idul Fitri. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Kata Allah, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Jadi kalau bulan tidak kelihatan, sempurnakan. Itu disebut namanya istikmal. Hadis Rasulullah mengatakan, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati fa in ghamma alaikum fa akmilul iddata sya'ban bisalasin. Berpuasalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan, dan berbukalah atau berlebaranlah kamu sekalian karena melihat bulan. Maka jika kamu sekalian tidak dapat melihat bulan, kata hadis Rasulullah, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Kemudian yang ketiga, cara menentukannya dengan metode hisab. Cara ketiga yaitu dengan melakukan hisab. Apa hisab itu dalam bahasa Indonesia? Hisab itu artinya mengandung arti menghitung. Maksud adalah menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan cara menghitung peredaran bulan atau matahari, seperti orang menghitung kapan terjadinya gerhana bulan atau matahari. Udah dihitung aja. Ya, itu 3 cara. Kemudian hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa dan cara menggantikannya. Boleh orang di bulan suci Ramadan tidak berpuasa. Ya. Sebagaimana Anda pahami bahwa hukum puasa Ramadan fardu ain, tapi kalau dia punya ujur syar'i boleh tidak puasa. Ya. Tetapi harus faidatum min ayyamin ukhor, diganti dengan hari yang lain. Siapa? Pertama, boleh tidak puasa, wajib mengkodok pada hari lain. Ya, sejumlah puasa yang ditinggalkan. 1, orang sakit. Ya, apabila dipaksa untuk berpuasa, sakitnya akan semakin parah. Nah, tidak akan sembuh orang tersebut, maka dia boleh tidak puasa. 2, orang yang berpergian jauh, disebut namanya apa? Musafir, bukan mupasir. Musafir, pergi jauh. Ya, sebagian pendapat mengatakan perjalanan itu jaraknya kurang lebih 80 km lah. Allah katakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya, itu pada hari yang lain. Ya, lalu dia berbuka, maka harus diganti pada hari yang lain. Yang ketiga, orang yang tidak boleh berpuasa tapi ganti, orang yang sedang haid. Ini khusus orang perempuan, anak laki-laki tidak ada yang haid. Anak perempuan hari pertama puasa sedang haid tidak puasa, karena haram dia puasa. Dia berpuasa 15 menit lagi mau datang berbuka, datang haidnya, ya buka. Tanggung, tinggal 5 menit lagi ya buka, karena dia haid gitu, karena dia tidak boleh berpuasa, tetapi wajib mengkodok pada hari yang lain. Kalau tidak dikodok dosa.
Kemudian orang yang sedang hamil dan menyusui, ibu hamil boleh tidak puasa. Misalnya khawatir akan kandungannya atau khawatir akan dirinya, ya, atau ibu yang menyusui khawatir akan bayinya, boleh dia tidak berpuasa. Tapi faidatum min ayyamin ukhra. Boleh berpuasa dan tidak usah mengkodok, tetapi hanya membayar fidyah. Satu, orang yang sakit dan menurut dokter tidak ada harapan sembuh. Nah itu nggak ganti nggak apa-apa, tapi dia bayar fidyah 3/4 liter beras dalam satu hari. Kemudian orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa, sudah tua renta, tidak bisa apa-apa, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah itu ada yang boleh tidak berpuasa tapi mengqadha. Ada yang boleh tidak berpuasa, tidak mengqadha tapi hanya membayar fidyah saja. Tadi begitu ya. Kemudian amalan sunnah pada bulan suci Ramadan. Apa yang disunahkan ketika bulan suci Ramadan? Pertama, mengakhirkan makan sahur. Sahur itu sunnah diakhirkan. Ya, 30 menit sebelum datang imsak, cukuplah kita. Atau menyegerakan berpuasa yang kedua, sunnah. Datang maghrib, azan Allahu Akbar, jangan ditunda, cepat minum. Atau ambil kurma atau yang manis-manis, segerakan berbuka. Jangan, wah saya masih kuat sampai jam 10 malam kuat. Enggak, sudah berbuka, sunnah untuk berbuka. Kemudian berbuka dengan makanan atau buah yang manis-manis. Ya, itu sunnah. Membaca doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah hafal kalian. Kemudian bersedekah kepada orang yang berpuasa. Orang berpuasa sedekahnya bagi apa? Membagikan takjil. Nah, kita nanti di MTS suatu saat kalau situasi memungkinkan, kita coba membagikan takjil, kita buat takjil di sekolah, nanti kita bagikan kepada orang-orang yang lewat di jalan. Nah itu sebagai amalan sunnah ya. Kemudian sholat tarawih. Nah, sholat tarawih setelah sholat isya kita lakukan berjamaah, sunnah sholat tarawih. Boleh nggak sendiri? Boleh ya, kapan saja sampai datang waktu subuh. Tapi lebih enak, lebih semangat dilakukan berjamaah, walaupun hukumnya tidak wajib sunnah. Kemudian i'tikaf. I'tikaf itu berdiam terus-menerus di dalam masjid selama bulan suci Ramadan, sunnah. Kemudian disunahkan juga memperbanyak baca Quran. Nah, anak-anakku sekalian, banyaklah baca Quran di bulan suci Ramadan. Walaupun bacaan kalian masih terbata-bata, nanti insya Allah dengan kita banyak mengulang, ya insya Allah kita akan semakin lancar bacaannya. Jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak tidur. Lakukan amalan-amalan sunnah. Larangan orang yang berpuasa, apa larangannya? Yang harus diketahui oleh kita. Larangan tersebut apabila dilanggar maka puasanya menjadi tidak sah atau batal. Di antara larangan tersebut ialah misalnya kalau suami istri nggak boleh melakukan hubungan badan atau bersetubuh pada siang hari di bulan suci Ramadan. Itu khusus bagi suami istri. Apalagi yang pacaran harus libur gitu ya. Kifarat bagi orang yang melanggar puasa, membebaskan budak. Apabila tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga harus memberi makan 60 orang fakir miskin sebanyak 34 liter. Ya. Nah, ini adalah puasa yang hukumnya wajib. Ada sunnah-sunnahnya, ada larangan-larangannya, silahkan diperdalam lagi supaya kita lebih paham. Kemudian di halaman 47 ada soal latihan, silakan dikerjakan soal latihan. Ada 10 soal, ini dikerjakan semua, bagian 1 dengan bagian 2. Ditulis soalnya, dijawab jawabannya secara berurutan, dikerjakan di kertas lembar, dan jangan lupa diserahkan ke sekolah sambil kita bayar SPP. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.